Media Informatif Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar sosialisasi Public Safety Center atau PSC 119. Kegiatan ini sebagai langkah awal dalam pembangunan dan pengembangan Public Safety Center 119 di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 ini. Kegiatan berlangsung secara offline di Aula Bapeda Litbang dan virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Senin 19 April 2021. PSC 119 berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban atau pasien gawat darurat. Diperlukan suatu sistem penanganan korban atau pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatan sosialisasi PSC 119 dibuka secara resmi oleh HM Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar. Selanjutnya dalam sambutannya HM Natsir Rahmat menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang mempunyai potensi kebencanaan, keadaan geografis dengan dataran tinggi dan rendah, mempunyai potensi yang tinggi terjadi bencana. Tanah longsor dan banjir menjadi situasi yang rutin dari tahun ke tahun, serta banyaknya frekuensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini karena dilalui jalan provinsi yang menghubungkan antar provinsi, menjadikan Kabupaten Polewali Mandar wilayah yang kompleks terhadap risiko bencana. Sebagai daerah dengan perkembangan yang pesat, hal ini harus mendapatkan perhatian secara serius dan berkesinambungan guna mengantisipasi terjadinya resiko kesakitan dan kematian akibat bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan yang demikian menjadikan Polewali Mandar harus siap siaga dalam mengantisipasi dan kesiapan penanggulangan yang timbul dalam bidang kesehatan. Insya Allah tahun ini 2021 Polewali Mandar mendapat dana alokasi khusus pembangunan PSC, Sistem Informasi Komunikasi dan Ambulans. PSC 119 merupakan pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat bencana, kecelakaan kerja, dan kebakaran, dan kecelakaan lalu lintas dengan bekerja sama dengan tempat pelayanan kesehatan darurat yang sesuai secara bertahap guna memberikan layanan yang cepat dan tepat dalam waktu terbatas. Membutuhkan sarana mobilitas yang cepat dan lengkap yang bisa digunakan sebagai alat transportasi dan evakuasi dalam rangka pertolongan pertama di tempat kejadian sebelum bisa ditangani petugas medis atau Fasankes. Dr. Muhammad Nuralim Malapasi, Direktur PSC 119 Makassar, bertindak sebagai narasumber mengatakan, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program DKD Aksi Keselamatan Jalan, yang mana pada pilar kelima yaitu penanganan pra dan pasca kecelakaan yang dikoordinatori oleh Menteri Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penanganan pra kecelakaan atau meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pada keadaan atau situasi khusus. Yaitu pilar kelima, penanganan pra dan pasca kecelakaan. Ya. Koordinatornya itu Menteri Kesehatan, bertanggung jawab meningkatkan penanganan pra kecelakaan, meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pada keadaan dan situasi khusus. Memang selama ini kalau disinggung tadi tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, harus visi misinya dulu Kementerian Kesehatan itu adalah promotif preventif, harus seimbang dengan kuratif rehabilitatif. Tetapi kalau kita lihat pengalaman di pandemi ini, kalau kita tidak melakukan promotif preventif, dan ini agak susah memang dengan struktur masyarakat kita, ya, maka akan maka akan kesulitan menampung orang yang sakit di intra hospital. Ya, jadi di penanganan pasien. Tapi kalau kita punya promotif preventif itu jalan,
maka rumah sakit itu sebenarnya tidak akan menampung terlalu banyak pasien. Karena kenapa? Idenya itu adalah kita melakukan stabilisasi di rumah sakit. Kalau kita ambil contoh di pandemi ini, ya, dan terkenal dengan 3M, sekarang tambah 5M, kemudian ada namanya 3T. Itu kalau itu jalan, maka praktis itu bed tempat tidur di rumah sakit tidak akan kepenuhan dan tidak akan kewalahan tenaga kesehatan. Dr. Andi Emi Purnama, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan PSC 119. Jadi dana DAK yang kita terima pada tahun ini untuk PSC 119, itemnya itu ada gedung 1,5 miliar, ambulans 800 juta, alat PSC senilai Rp241.798.700. Seperti itu dana-dana yang akan kita dapat bantuan tahun ini. Untuk selanjutnya, untuk gedungnya sendiri itu rencana akan dibangun di samping gedung DPRD. Seperti itu. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.